Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembukaan Mada Bakti 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali, kuat sentosa, haleluya, tempat Intensi misa pada pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Pastor Nathan Runtung dan juga Alana Finisia, serta Ronald yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kita mohon kesehatan jasmani dan rohani, serta berkat dari Allah untuk saudari dan saudara kita ini. Juga kita mengenang dan mendoakan memohon kedamaian abadi untuk Mikael Arjuna Yosua serta Papa atau Opa Yohanes Iyo Jemi. Saudari dan saudara kita ini telah dipanggil Tuhan, kita mohon kerahiman dan belas kasih Allah bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-17. Kita diundang oleh Tuhan untuk senantiasa mempertahankan harta yang telah kita perjuangkan, yang telah kita peroleh, yaitu iman akan Allah, kepercayaan akan Kristus di dalam kehidupan ini. Mari kita mohon agar Ekaristi ini memampukan kita semua untuk dari hari ke hari senantiasa mengarahkan diri dan memasrahkan hidup kita pada Dia yang sangat berharga itu, yaitu Tuhan sendiri. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenalannya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kau yang dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Kau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar
yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, bayangkan Tuhan datang dalam mimpi kita malam hari ini dan berkata kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kira-kira apa yang akan kita minta? Kira-kira apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkannya? Bisa jadi karena lagi promo
online shop, kita minta HP terbaru, ya. Kita bisa minta mungkin karena ini bulan-bulan anak-anak mulai sekolah, disiapkan benda-benda atau barang-barang yang erat kaitannya dengan proses pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada Salomo, raja yang kita kenal karena kebijaksanaannya. Salomo bisa meminta umur yang panjang, kekayaan, keamanan atau kemenangan atas musuh. Tetapi ia meminta sesuatu yang jauh lebih mendasar. Salomo meminta sesuatu yang jauh lebih penting untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja bagi orang-orang Israel. Apa yang diminta Salomo? Salomo meminta hati yang mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Salomo meminta kebijaksanaan untuk menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan Allah, yang diserahkan Yahweh kepadanya. Dan karena ia meminta kebijaksanaan, maka Allah memberikan apa yang dimintanya. Allah berkenan pada apa yang ia butuhkan. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaan Salomo erat kaitannya dengan bacaan Injil hari ini. Yesus berbicara tentang harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Orang yang menemukannya, baik itu mutiara atau harta yang terpendam, berani menjual segala miliknya untuk memperoleh sesuatu yang nilainya jauh melampaui apa yang dilepaskannya. Kerajaan surga bukan sekedar salah satu barang berharga di antara banyak barang berharga yang kita miliki. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita yang ikut misa pagi hari ini, yang memenuhi gereja paroki Kristus Raja Andalas, adalah orang-orang yang sudah menemukan harta yang berharga itu. Harta itu apa? Harta itu adalah kepercayaan kepada Allah, iman akan Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua. Dan iman ini membuat segala sesuatu yang lainnya itu menjadi sama sekali tidak berarti. Ya, semoga demikian. Nah, oleh karena itu saudari dan saudara yang terkasih, disinilah sabda Allah menyentuh kehidupan kita. Masalah kita sering bukan karena kita tidak memiliki sesuatu yang berharga, tetapi karena kita keliru menentukan apa yang paling berharga. Kita bisa begitu sibuk mengejar harta kekayaan, sibuk mengejar jabatan, sibuk mengejar prestasi, validasi, pengakuan, popularitas, kenyamanan, sehingga kita mengorbankan yang paling berharga yang sudah kita miliki itu, yaitu Tuhan. Dan kadang tidak hanya Tuhan yang kita korbankan. Yang kita korbankan juga bisa jadi keluarga, sibuk di gereja 1 kali 24 jam kala-kala security. Ya, mau kemana? Mau ke gereja. Yang ditinggalkan apa? Keluarganya. Tuhan dijadikan objek pelayanan sementara keluarga diabaikan. Hati-hati Bapak Ibu, banyak yang model-model seperti ini. Lalu kadang yang dikorbankan itu juga apa? Pekerjaan, panggilan, dan berbagai macam hal-hal berharga lainnya yang seolah-olah itu membantu dan mendukung kita dalam kehidupan, padahal sebenarnya tidak. Ingat, Yesus mengingatkan banyak serigala berbulu domba. Kuasa gelap itu bahkan bisa tampil dalam hal yang paling kudus, dalam hal yang paling suci. Orang dalam perumpamaan hari ini menjual semuanya karena ia bersuka cita, karena ia menemukan yang paling berharga. Maka mengikuti Tuhan, percaya kepada Kristus, percaya kepada Allah, bukan tentang orang yang kehilangan sesuatu, tetapi tentang menemukan yang paling berharga, yang paling utama, yang paling pokok, yang paling penting di dalam kehidupan. Itulah kepercayaan dan juga keyakinan kepada Kristus
Itulah penemuan di dalam iman yang kita akui sebagai iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Orang sanggup meninggalkan sesuatu karena ia telah menemukan yang lebih besar. Maka pengorbanan dalam konteks pemahaman iman Kristiani dapat kita mengerti bahwa kita menemukan sesuatu yang lebih berharga sehingga kita meninggalkan segala sesuatu di belakang kita, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah atau yang kita kenal dengan dosa. Saudari-saudara yang terkasih, perumpamaan tentang pukat memberi arti yang berbeda tentang bagaimana memilih yang terbaik. Seorang nelayan mengumpulkan berbagai jenis ikan, tetapi akhirnya ia memilih untuk menentukan mana yang paling baik yang akan dia bawa pulang ke rumah. Artinya apa? Hidup kita tidak hanya tentang menemukan, tetapi kemudian menentukan pilihan yang terbaik. Pastor Opa almarhum Isidorus Rumpu Kaniu, setiap kali kami mau menentukan penaikan kelas di seminari di Jalan Gagak, beliau selalu mengingatkan dalam sebuah pepatah dalam bahasa Makassar. Life is about a choice, but choose the right one. Apa artinya itu? Ya, itu bukan bahasa Makassar, bahasa Inggris itu. Dalam bahasa Indonesia berarti hidup adalah tentang pilihan, tetapi pilihlah satu yang tepat. Hidup adalah tentang pilihan, tetapi pilihlah satu yang tepat. Setiap hari saudari dan saudara kita memilih mau datang gereja atau tidak, itu pilihan. Datang di gereja kemudian ikut misa, fokus pada Tuhan, atau sibuk dengan yang lain, itu pilihan. Mau mendengarkan pastor yang lagi pote-pote di sini atau tidak, itu pilihan. Setelah misa dari sini pulang nanti berbuat baik atau tidak, itu pilihan. Setiap hari kita diharapkan dengan yang namanya pilihan. Yang mana yang mau kita pilih itu menentukan arah dan tujuan hidup kita. Mana yang mau kita pertahankan, mana yang mau dilepaskan. Mana yang membawa kita kepada Allah, mana yang menjauhkan kita dari Allah. Karena itu kita dapat pulang dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau Kristus, kalau Yesus adalah yang paling penting di dalam hidup saya, apakah pilihan-pilihan saya setiap hari, setiap detik, setiap menit menunjukkan hal itu? Saudari dan saudara yang terkasih, mungkin kita tidak diminta menjual seluruh harta seperti tokoh dalam perumpamaan. Tetapi kita diajak untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mungkin bisa meninggalkan ego, melepaskan perasaan individualistis di dalam kehidupan ini. Dendam-dendam pribadi kita, dendam-dendam kesumat kita kepada saudara, orang tua, orang terdekat kita, tetangga kita. Tinggalkanlah semua itu. Kita juga bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita juga bisa meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kebaikan. Mulai fokus pada keluarga, menyeimbangkan antara pelayanan dan keluarga. Bisa juga mungkin meninggalkan selingkuhan-selingkuhan. Saya baru pulang dari pertemuan fungsionaris pengadilan gereja se-Indonesia Timur. Kasus yang paling menonjol itu adalah kasus perselingkuhan. Ya, yang diawali dengan hai, bikin apa, sudah makan. Ya. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Bahkan ketika yang kita rasa itu adalah bentuk pelayanan dan pemberian kita kepada Allah, tetapi menjauhkan kita dari esensi dan spiritualitas pelayanan, mari kita tinggalkan. Karena sekali lagi seperti saya katakan, bisa jadi di dalam hal yang paling baik dan paling kudus pun yang kita lihat, di sana ada kuasa gelap, di sana ada kejahatan yang justru menjauhkan kita dari Allah dan dari Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan kedua memberi kita pengharapan bahwa dalam perjalanan orang yang mengasihi Allah, bahkan dalam perjalanan hidup yang paling sulit pun, Tuhan akan membantu dan menolong kita menuju pada kebaikan.
Salomo meminta hati yang bijaksana. Orang dalam Injil menemukan harta. Pedagang menemukan mutiara. Bagaimana dengan kita? Barangkali kita bersama-sama mulai pelan-pelan berdoa dengan rumusan sederhana ini. Tuhan, berilah aku hati yang bijaksana, supaya di tengah begitu banyak hal yang menarik perhatianku, aku mampu mengenali Engkau sebagai harta yang paling berharga. Dan setelah menemukan Engkau, berilah aku keberanian untuk memilih Engkau setiap hari. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menanggapi undangan Allah, Bapa kita, dan mohon kepadanya apa yang kita inginkan supaya diberikan kepada kita. Marilah kita mohon hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Maka marilah berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi yang begitu kaya, muda dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara kami yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia, Pastor Nathan Runtung, Ronald, dan juga Alana Finisa. Ya Bapa, anugerahkanlah kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan bagi saudari dan saudara kami yang merayakan ulang tahun ini. Semoga mereka senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan dan kasih, menjadi pewarta-pewarta sejati, dan setelah mereka menemukan Engkau, mereka boleh membagikan Engkau kepada semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan.
bagi mereka yang telah dipanggil Tuhan, Mikael Arjuna Yosua, Loa Kemtong, dan Papa Yohanes Iojemi. Ya Bapa, terimalah saudari dan saudara kami yang sudah meninggal ke dalam pangkuan-Mu, bahagiakanlah mereka dengan pesta perjamuan surgawi, dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa kokoh dan teguh di dalam iman kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kita persembahkan permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengendalikan keinginan kami akan harta benda, untuk menghormati manusia dan semua makhluk hidup, serta untuk melibatkan diri demi kejujuran, keadilan, dan pelayanan. Semoga kami tidak mempunyai Allah selain Dikau, Bapa kami, dan tidak mempunyai Tuhan selain Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah Putra-Mu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti dan anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau.
Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Madabakti 282.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Engkau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-17, 26 Juli 2026. Perayaan liturgi 1 pekan 27 Juli sampai 2 Agustus 2026. 1. Peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola 31 Juli 2026. 2. Peringatan wajib Santo Alfonsius Maria de Liguori hari Sabtu Imam 1 Agustus 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan 1. Kolekte. Total kolekte gereja Rp17.003.000. Transfer masuk ke rekening gereja 18 sampai 20 Juli 2026 Rp2.922.000. Kolekte pemeliharaan gereja, total kolekte pemeliharaan gereja Rp11.105.500. Transfer dan kiris ke rekening pemeliharaan gereja 13 sampai 20 Juli 2026 Rp1.752.000. Kolekte perayaan Maria diangkat ke surga Rp12.588.000. Informasi tambahan 1. Informasi kategorial undangan camp pria sejati Katolik Makassar ke-26. 2. Pelajaran agama Katolik bagi sekolah negeri dan swasta non-Katolik kelas 8 dan 9 SMP setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 18.00 dan kelas 7 SMP dan SMA atau SMK setiap hari Kamis pukul 17.30 sampai 19.00 WITA. Kegiatan KRK Awakening from Revival to Service dibawakan oleh Romo Koko pada Jumat 7 Agustus 2026 pukul 18.00 di Hal Angin Mamiri, Hotel Dalton. Informasi di atas dapat dilihat di Videotron atau papan pengumuman paroki. Informasi pencarian dana, kami dari Panitia Bunda Maria diangkat ke surga menjual keripik sukun, peyek, dan beraneka kue di basement paroki. Kiranya umat dapat berpartisipasi membeli dagangan kami. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajah-Nya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajah-Nya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai.